Selama 7 tahun saya merawat ibu mertua saya yang katanya lumpuh. Saya menguras seluruh tabungan saya untuk biaya pengobatannya. Tetapi balasan yang saya terima adalah ini. Dia menyembunyikan selingkuhan suami saya di dalam rumah kami sendiri. Di depan saya, mereka berpura-pura. Di belakang saya, mereka merencanakan kehancuran saya. Sampai akhirnya saya kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana air mata saya perlahan berubah menjadi racun bagi orang-orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Nama saya Rania. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 5 tahun saya menjadi istri dari seorang laki-laki bernama Dimas. Saya perempuan yang terbiasa berdiri di atas kaki saya sendiri. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam hidup saya. Jauh sebelum matahari sempat terbit di ufuk timur ibu kota. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar orang masih terlelap, mata saya sudah terbuka lebar. Rasa lelah dari pekerjaan kemarin seolah belum sempat menguap dari tubuh saya. Namun suara erangan pelan dari kamar sebelah memaksa saya membuang jauh rasa kantuk itu. Itu suara ibu mertua saya, Bu Tari. Sudah hampir 3 tahun belakangan ini, dia mengeluh sakit di bagian kakinya. Dia mengklaim dirinya separuh lumpuh dan tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah. Saya percaya, saya selalu percaya. Karena itulah, saya mengambil alih semuanya. Saya bangun, menyiapkan air hangat, menyeka tubuhnya, lalu memijat kakinya yang katanya tidak bisa digerakkan. Saya menyiapkan sarapan untuknya. Saya menyiapkan obat-obatannya. Baru setelah itu, saya bersiap untuk berangkat kerja. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Tanpa pernah sekalipun saya mengeluh di depannya. Suami saya, Dimas, sudah hampir 2 tahun tidak bekerja. Usaha bengkelnya bangkrut. Sejak itu, dia lebih banyak duduk di rumah. Saya yang menanggung semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makan, obat ibunya. Gaji saya yang sebenarnya cukup besar selalu habis sebelum tanggal tua. Tetapi saya tidak pernah merasa keberatan. Saya pikir inilah arti menjadi keluarga. Saling menopang di saat susah. Saya salah. Saya baru menyadari betapa besar kesalahan saya ketika semuanya sudah terlambat. Malam itu hujan turun deras di kawasan tempat tinggal kami, sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Saya pulang lembur dengan tubuh basah kuyup karena ojek daring yang saya tumpangi tidak punya jas hujan cadangan. Saya membuka pintu dengan harapan bisa segera beristirahat. Tetapi yang saya temukan di ruang tamu membuat langkah saya terhenti. Ada seorang perempuan asing duduk di sofa kami. Usianya mungkin 27 tahun. Penampilannya modis. Rambutnya tertata rapi. Dan dia tersenyum manis ketika melihat saya. Di sebelahnya, ibu mertua saya duduk di kursi rodanya. Terlihat lebih ceria dari biasanya. "Ini siapa, Bu?" tanya saya pelan sambil menutup pintu. Bu Tari menjawab dengan nada yang langsung membuat saya curiga. "Ini Sarah, dia anak dari sahabat lama ibu sewaktu di kampung dulu. Kasihan dia, hidupnya sedang susah. Dia baru tiba di kota ini untuk mencari pekerjaan. Ibu tidak tega melihatnya luntang-lantung di luar sana. Jadi ibu menyuruhnya tinggal di sini untuk sementara, sampai dia bisa mandiri." Saya menelan ludah. Tinggal di sini. Saya melihat sekeliling. Rumah kami kecil, hanya ada 2 kamar tidur. Satu untuk ibu, satu lagi untuk saya dan Mas Dimas. "Lalu, Sarah mau tidur di mana?" tanya saya. Pertanyaan yang menurut saya sangat wajar. Belum sempat Bu Tari menjawab. Dimas sudah menyahut dengan nada tinggi. "Kamu ini kenapa sih?" Perhitungannya tidak karuan. Namanya juga menolong orang. Sarah bisa tidur di kamar ibu. Lagi pula,
dia ini tamu kita. Seharusnya kamu tunjukkan wajah ramah, bukan langsung menginterogasi seperti satpam. Jangan bikin malu saya di depan tamu. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Wajahnya menampilkan ekspresi yang sangat polos dan sedih. Maafkan saya, katanya. Kalau kedatangan saya merepotkan, saya bisa tidur di ruang tamu saja. Saya janji tidak akan lama. Begitu saya dapat kerja, saya akan langsung pergi. Suaranya terdengar manja dan mendayu-dayu. Sangat kontras dengan penampilannya yang mecis. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Tetapi saat itu, saya belum tahu apa. Jangan bicara begitu. Sarah sayang, Butari langsung meraih tangan perempuan itu dan mengelusnya penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak pernah sekalipun dia lakukan kepada saya selama 7 tahun. Kamu tidur di kamar ibu saja. Jangan hiraukan perempuan ini. Lanjutnya sambil menunjuk saya. Dari dulu hatinya keras, tidak punya rasa kekeluargaan. Saya terdiam. Dada saya terasa sesak. Saya lelah bekerja seharian untuk memberi makan mereka semua. Dan saat saya pulang, dalam keadaan basah kuyup, yang saya dapat bukan sambutan, melainkan omelan, hanya karena saya bertanya tentang orang asing yang tiba-tiba menetap di rumah saya. Cepat sana mandi, usir Butari sambil mengibaskan tangannya ke arah saya. Badanmu bau keringat bercampur air hujan. Setelah mandi, ke dapur. Buatkan teh manis hangat untuk Sarah dan masak makan malam. Kasihan dia, dari tadi sore belum makan. Dia bilang suka ayam. Kamu masih punya ayam di kulkas, kan? Ayam itu rencananya untuk bekal saya besok pagi, jawab saya. Pelit sekali kamu ini, sahut Butari ketus. Cuma masalah ayam saja diperdebatkan. Besok kamu bisa beli makan di kantin kantormu yang mewah itu, kan? Gaji besar, tapi untuk menjamu tamu saja hitung-hitungan. Cepat, jangan banyak membantah. Saya menarik napas panjang, lalu saya melakukan apa yang selalu saya lakukan. Saya menurut. Saya mandi, lalu memasak. Saya menggoreng ayam terakhir di kulkas itu untuk perempuan asing yang baru saya kenal beberapa menit yang lalu. Sementara saya sendiri makan dengan nasi dan kerupuk di pojok dapur, sendirian. Malam itu saya tidak tahu bahwa kedatangan Sarah adalah awal dari kehancuran yang sudah lama mereka rencanakan di belakang saya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Sarah perlahan mengubah suasana rumah. Dia tidak pernah membantu pekerjaan apapun. Setiap pagi dia bangun siang, lalu duduk menonton televisi bersama Butari sambil tertawa-tawa. Ketika saya pulang kerja, rumah selalu berantakan dan piring kotor menumpuk di wastafel. Semua menunggu saya. Yang membuat saya semakin heran adalah perubahan pada Butari. Beberapa kali, saat dia mengira tidak ada orang, saya memergokinya berjalan ke dapur tanpa kursi roda. Kakinya yang katanya lumpuh bergerak normal. Tetapi begitu dia menyadari kehadiran saya, dia langsung kembali pura-pura terhuyung dan memegang dinding seolah hampir jatuh. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi saya menepis pikiran itu. Mungkin saya hanya terlalu lelah, pikir saya. Mungkin kondisinya memang sedang membaik. Saya tidak ingin berburuk sangka kepada orang tua. Itu kesalahan terbesar saya. Saya terlalu lama menutup mata dari kebenaran yang sudah ada tepat di depan saya. Insiden pertama yang benar-benar membuka mata saya terjadi sekitar 2 minggu setelah Sarah datang. Sore itu saya pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan. Saya membuka pintu pelan, tanpa suara. Dan saya melihat pemandangan yang membuat darah saya berhenti mengalir sejenak. Dimas dan Sarah sedang duduk berdekatan di sofa. Tangan Dimas berada di bahu perempuan itu. Mereka tertawa mesra, dengan jarak yang jauh dari pantas untuk seorang suami dan tamu. Begitu mendengar langkah saya, keduanya langsung menjauh. Sarah pura-pura sibuk melipat baju, dan Dimas berdiri sambil berpura-pura mencari sesuatu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Jantung saya berdebar keras, tetapi saya menahan diri. Saya butuh bukti. Sebagai seorang akuntan, saya tahu betul bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik menyerang saya. Maka malam itu, saya memutuskan untuk diam
dan mengamati. Insiden kedua datang dari urusan uang. Suatu hari, saat memeriksa rekening saya melalui ponsel, saya menemukan ada penarikan besar yang tidak saya lakukan. 15 juta rupiah. Dari rekening tabungan bersama yang saya buka untuk dana darurat keluarga. Saya bertanya kepada Dimas. Dia mengaku enteng bahwa dia memakainya untuk modal usaha baru. Tetapi saya tahu, tidak ada usaha apapun. Belakangan saya menemukan struk dari toko emas dan butik mahal. Uang itu dipakai untuk membelikan Sarah perhiasan dan pakaian. Saya menahan amarah. Saya hanya mencatatnya, diam-diam, di buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Saya mulai mencatat setiap kejanggalan, setiap penarikan mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka. Naluri akuntan saya berkata bahwa suatu hari catatan ini akan berguna. Insiden ketiga adalah penghinaan yang semakin terbuka. Butari mulai memperlakukan Sarah seperti anak menantu yang sesungguhnya. Dia memperkenalkan Sarah kepada tetangga sebagai keponakan kesayangannya. Sementara saya, yang merawatnya bertahun-tahun, diperkenalkan sebagai pembantu yang kebetulan tinggal serumah. Saya mendengarnya sendiri dari balik pintu dapur. Hati saya seperti diiris. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara dengan Dimas. Saya bertanya, sebenarnya siapa Sarah? Dan mengapa dia diperlakukan begitu istimewa? Reaksi Dimas di luar dugaan. Dia membentak saya. Kamu ini perempuan tidak tahu diri. Sudah dibiarkan tinggal di rumah ibu saya, malah banyak menuduh. Sarah itu tamu. Kalau kamu tidak suka, kamu yang pergi. Kalimat itu menusuk saya. Rumah ibu saya, padahal cicilan rumah itu sayalah yang membayarnya setiap bulan selama bertahun-tahun dari uang gaji saya. Tetapi malam itu saya tidak membantah. Saya hanya menyimpan kalimat itu rapat-rapat di dalam hati. Insiden keempat membuat saya benar-benar yakin bahwa kelumpuhan Butari adalah kebohongan. Suatu siang, saya pulang mendadak karena ketinggalan dokumen penting. Dari jendela, saya melihat Butari sedang menari-nari kecil di ruang tamu bersama Sarah. Sambil tertawa terbahak-bahak, kedua kakinya kuat menopang tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda lumpuh sama sekali. Mereka sedang merayakan sesuatu. Saya merekam diam-diam dari balik jendela dengan ponsel saya. Tangan saya gemetar. Selama 3 tahun, saya membuang puluhan juta rupiah untuk pengobatan, terapi, dan obat-obatan kaki yang sebenarnya sehat. Selama 3 tahun, saya menggendong, memandikan, dan memijat kaki yang ternyata baik-baik saja. Air mata saya jatuh. Tetapi saya menyeka cepat-cepat. Saya menyimpan rekaman itu. Bukti pertama saya. Insiden kelima adalah soal warisan. Suatu malam saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka bertiga di kamar Butari. Pintu sedikit terbuka. Saya berhenti di lorong, menahan napas. Sabar, nak. Suara Butari terdengar. Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikmu, Sarah. Kita tinggal cari cara mengusir perempuan sok suci itu. Setelah dia pergi, kalian berdua bisa menikah. Dan rumah ini jadi milik kalian. Tapi rumah ini kan masih atas nama Rania. Bu, jawab Sarah. Cicilannya dia yang bayar. Tenang saja, sahut Dimas. Aku punya cara. Aku akan buat dia terlihat seperti istri gila yang menyiksa ibuku. Kalau perlu, kita laporkan ke RT, ke tetangga. Biar semua orang membenci dia. Setelah itu, mudah membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Saya berdiri membeku di lorong gelap itu. Dunia seolah runtuh di sekeliling saya. 7 tahun pengabdian saya dibalas dengan rencana untuk menendang saya keluar tanpa sepeser pun. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit di dada saya mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang saya siapkan diam-diam. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Tetapi di jam istirahat, saya menemui seorang teman lama, Bagas.
yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Saya menceritakan semuanya. Saya memintanya mencari tahu latar belakang Sarah yang sebenarnya dan mengumpulkan bukti hubungan dia dengan Dimas. Saya juga mulai memindahkan tabungan pribadi saya ke rekening baru yang tidak diketahui siapapun. Saya bukan lagi Rania yang dulu. Saya tidak akan menangis dan memohon. Saya akan bermain dengan cara saya sendiri, dengan cara yang saya kuasai. Angka, dokumen, dan hukum. Insiden keenam adalah puncak penghinaan di rumah. Suatu malam saya pulang larut karena lembur menutup laporan keuangan kuartal. Begitu masuk, Sarah langsung menyodorkan setumpuk pakaian kotor. "Tolong cucikan ini, Mbak," katanya dengan senyum sinis. "Aku capek seharian." Saya menatapnya. "Saya bukan pembantumu," jawab saya pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, saya melawan. Butari yang mendengar itu langsung bangkit dari kursi rodanya, lupa berpura-pura lumpuh, dan menampar pipi saya keras-keras. "Beraninya kamu membantah," teriaknya. "Di rumah ini, kamu harus menurut." Pipi saya panas, telinga saya berdenging. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya menatap wanita tua itu dengan tatapan datar yang membuatnya sedikit gentar. Lalu, Dimas datang. Saya berharap, walau hanya sedikit, dia akan membela saya. Tetapi dia justru berkata, "Sudah, turuti saja Ibu, jangan bikin keributan." Malam itu, saya mengerti satu hal dengan pasti. Di rumah ini, tidak ada satupun orang yang berada di pihak saya. Saya benar-benar sendirian. Dan justru karena itulah, saya menjadi bebas. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijaga di sini. Insiden berikutnya datang dari sisi yang paling tidak saya duga. Suatu hari, seorang rekan kerja menunjukkan saya sebuah unggahan di media sosial. Itu akun Sarah. Dia memamerkan foto-foto liburan mewah ke sebuah villa di puncak bersama Dimas dengan tagar tentang cinta sejati. Di kolom keterangan, dia menulis sindiran halus tentang istri yang katanya hanya bisa bekerja tapi tidak bisa membahagiakan suami, yang membuat darah saya mendidih. Biaya liburan itu jelas berasal dari uang yang mereka curi dari tabungan keluarga. Uang hasil keringat saya. Mereka berfoya-foya dengan uang saya, sambil mempermalukan saya di depan publik. Saya menyimpan tangkapan layar itu, satu persatu, lengkap dengan tanggal dan lokasinya. Bukti lagi. Selalu ada bukti, asalkan kita sabar mengumpulkannya. Saya juga mendapati bahwa Butari diam-diam telah membawa seorang notaris nakal ke rumah, mencoba memaksa saya menandatangani surat yang isinya melepaskan seluruh hak saya atas rumah itu. Mereka menyodorkannya kepada saya dengan dalih bahwa itu hanya surat administrasi biasa untuk urusan pajak. Untungnya, naluri akuntan saya membuat saya membaca setiap baris dengan teliti. Saya menolak menandatanganinya dan pura-pura tidak curiga. Tetapi di dalam hati, saya semakin yakin mereka sedang berusaha merampas segalanya dari saya, secara hukum sekalipun. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi meninggalkan satu pun dokumen penting di rumah. Saya membawa semuanya, menyimpannya di brankas kantor saya. Saya tahu, perang ini akan dimenangkan oleh siapa yang memegang kertas yang benar. Dan saya akan memastikan kertas itu ada di tangan saya. Insiden ketujuh, dan ini yang paling menghancurkan, terjadi 2 minggu kemudian. Saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya terlambat datang bulan. Saya membeli alat tes, dan hasilnya positif. Saya hamil 8 minggu. Setelah 5 tahun menikah dan berkali-kali kecewa, akhirnya saya mengandung. Untuk sesaat, semua kebencian di hati saya mencair. Saya membayangkan, mungkin bayi ini bisa mengubah segalanya. Mungkin Dimas akan sadar. Mungkin saya bisa membawa anak ini pergi ke tempat yang aman dan memulai hidup baru. Saya memutuskan untuk pulang lebih cepat hari itu, untuk memberitahu Dimas dengan harapan terakhir yang bodoh. Saya tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup saya. Sore itu, hujan rintik-rintik. Saya tiba di rumah dengan jantung berdebar, menggenggam hasil tes di tangan.
Tetapi begitu saya membuka pintu, saya kembali memergoki Dimas dan Sarah berpelukan mesra di ruang tamu. Kali ini, mereka bahkan tidak repot menjauh. Mereka hanya menatap saya dengan dingin. "Bagus, kamu sudah pulang," kata Dimas. "Kita perlu bicara. Saya mau menceraikanmu. Aku mencintai Sarah. Kami akan menikah. Kamu pergi dari rumah ini sekarang juga." Saya berdiri terpaku. Tangan saya masih menggenggam hasil tes itu. "Mas, saya hamil," kata saya dengan suara bergetar. 8 minggu. Ini anak kita. Sejenak ruangan hening. Tetapi reaksi yang muncul bukan kebahagiaan. Butari, yang sedari tadi duduk di kursi roda, tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Bohong. Itu pasti anak selingkuhanmu. Mana mungkin anak Dimas? Kamu perempuan murahan." Fitnah itu seperti pisau yang menghujam dada saya. Dimas, yang ego dan amarahnya tersulut oleh kata-kata ibunya, melangkah maju dengan wajah merah. "Jangan bohong kamu," bentaknya. "Anak siapa itu sebenarnya?" "Ini anakmu, Mas," jawab saya sambil menangis. "Saya tidak pernah selingkuh. Saya hanya bekerja untuk menghidupi kalian semua." Tetapi dia tidak mendengarkan. Dengan mata gelap oleh amarah, dia mendorong saya keras-keras. Saya kehilangan keseimbangan. Saya terhuyung ke belakang menuju tangga teras yang menurun. Dan saya jatuh, berguling menuruni anak tangga yang keras. Punggung saya, perut saya, semuanya menghantam lantai semen. Yang saya ingat terakhir adalah rasa nyeri luar biasa di perut saya dan bayangan darah yang perlahan menggenang di lantai dingin itu. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saya terbangun di rumah sakit keesokan harinya. Tubuh saya terasa hampa. Dan sebelum dokter berkata apa-apa, saya sudah tahu. Saya bisa merasakannya. Bayi saya telah pergi. Anak yang belum sempat saya peluk, belum sempat saya beri nama, telah direnggut dari saya oleh tangan ayahnya sendiri yang lebih menyakitkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menjenguk saya. Yang datang menjemput saya pulang dari rumah sakit bukan Dimas, melainkan teman saya, Bagas. Dan Dimas sengaja menutupi fakta keguguran itu dari Butari. Wanita tua itu bahkan tidak tahu bahwa fitnahnya lah yang memicu kematian cucunya sendiri. Di ranjang rumah sakit itu, saya tidak lagi menangis. Air mata saya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan satu tekad yang membatu di dalam dada. Mereka telah mengambil segalanya dari saya. Pengabdian saya, harga diri saya, dan yang paling berharga, anak saya. Kini giliran saya yang akan mengambil kembali segalanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya tidak akan pergi sebagai korban. Saya akan kembali sebagai badai. Selama 2 minggu pemulihan, saya tidak tinggal di rumah itu lagi. Saya mengontrak sebuah apartemen kecil di kawasan Kuningan, dekat kantor. Bagas membantu saya pindah diam-diam. Saya membawa serta semua dokumen penting yang selama ini saya simpan. Buku catatan kecil berisi setiap penarikan uang. Rekaman Butari menari tanpa kursi roda. Dan satu folder yang paling penting, yang baru saja diserahkan Bagas kepada saya. Folder itu berisi seluruh hasil penyelidikan tentang Sarah dan Dimas. Foto-foto mereka berkencan di hotel jauh sebelum saya mengetahuinya. Catatan transaksi keuangan. Dan satu kejutan yang bahkan tidak saya duga. Sarah ternyata bukan anak sahabat lama Butari. Dia adalah seorang penipu yang punya catatan menjerat laki-laki beristri. Dan yang lebih mengejutkan, Butari sudah mengenalnya sejak lama. Mereka berkomplot sejak awal. Saya membuka laptop saya malam itu di apartemen yang sunyi. Saya menatap layar dengan tenang. Sebagai akuntan, saya tahu bahwa kelemahan terbesar musuh saya bukanlah hati mereka, melainkan dompet mereka. Maka saya mulai menelusuri jejak keuangan keluarga itu. Dan apa yang saya temukan membuat sudut bibir saya terangkat. Selama 2 tahun terakhir, sementara saya membanting tulang, Dimas dan Butari diam-diam berutang kemana-mana. Mereka berjudi. Mereka berfoya-foya dengan Sarah. Mereka meminjam dari pinjaman online dan dari seorang rentenir terkenal di daerah itu, bernama
Pak Tony. Total utang mereka, ditambah bunga yang mencekik, sudah mencapai hampir 300 juta rupiah. Dan jaminan dari utang itu adalah satu-satunya aset berharga yang mereka miliki. Sertifikat rumah. Rumah yang selama ini saya cicil. Saya tersenyum dingin di depan layar laptop. Mereka berpikir mereka akan mengusir saya dan menguasai rumah itu. Padahal rumah itu sudah tergadai dan sebentar lagi akan disita. Mereka berdiri di atas reruntuhan yang mereka sendiri tidak sadari. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit dorongan untuk benar-benar jatuh ke jurang. Dan saya dengan senang hati akan memberikan dorongan itu. Langkah pertama saya adalah memastikan posisi keuangan saya kokoh. Saya menghubungi atasan saya dan mengajukan proyek konsultasi besar yang sudah lama ditawarkan kepada saya. Proyek yang akan melipat gandakan penghasilan saya. Saya mencurahkan seluruh energi saya pada pekerjaan. Dalam beberapa minggu, tabungan saya yang sempat terkuras mulai pulih, bahkan melampaui sebelumnya. Saya butuh modal untuk rencana saya, dan saya mendapatkannya. Langkah kedua, saya menemui Pak Tony, sang rentenir, secara diam-diam. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruko tua yang pengap. Pak Tony adalah pria gemuk dengan cincin emas di setiap jari dan rokok yang tidak pernah lepas dari mulutnya. Dia menatap saya dengan curiga ketika saya masuk. Saya mau membicarakan utang keluarga Dimas, kata saya tanpa basa-basi. Pak Tony tertawa. Oh, keluarga itu. Mereka sudah jatuh tempo. Minggu depan, saya akan menyita rumah mereka. Foto rumah itu nilainya jauh lebih tinggi dari utang mereka. Saya akan untung besar kalau menyita rumah itu. Saya tidak membantah. Saya hanya membuka koper kecil yang saya bawa, menaruhnya di atas meja, dan membukanya. Tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang tersusun rapi langsung menyilaukan mata rentenir itu. Di dalam koper ini ada 400 juta rupiah. Ucap saya dengan suara tenang yang menguasai ruangan. 100 juta lebih tinggi dari total utang dan bunga mereka saat ini. Pak Tony terdiam. Matanya tidak lepas dari uang itu. Saya membeli surat utang itu dari Anda. Lanjut saya. Beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminan rumah tersebut. Uang ini milik Anda. Dan Anda menyerahkan sertifikat rumah itu kepada saya, beserta seluruh dokumen perjanjian utang yang sudah ditandatangani. Prosesnya cepat. Tidak perlu menyuruh anak buah Anda berteriak-teriak menyita. Saya yang akan mengurus sisanya. Mata Pak Tony berbinar serakah. Tanpa berpikir panjang, dia mematikan rokoknya, membuka brankas di belakangnya, dan melemparkan map berisi sertifikat rumah dan surat perjanjian utang bermaterai ke atas meja. Kesepakatan yang bagus. Nyonya, ucapnya dengan senyum lebar. Mulai malam ini, rumah mereka resmi berada di tangan Anda. Silakan mainkan permainan Anda. Saya memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Sebagai akuntan, saya tidak akan membiarkan satu celah pun. Semuanya lengkap dan sah. Surat utang itu telah dialihnamakan kepada saya. Secara hukum dan finansial, sayalah pemegang kendali absolut atas rumah itu dan atas nasib Dimas, Sarah, serta Butari. Saya menutup koper dokumen itu, lalu berdiri. Terima kasih, Pak Tony, kata saya. Senang berbisnis dengan Anda. Saya melangkah keluar dari ruko pengap itu dengan kepala tegak. Di tangan saya tergenggam senjata yang akan menghancurkan mereka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, melainkan dengan selembar kertas bermaterai, hitam di atas putih. Keesokan harinya, saya mendapat kabar dari Bagas yang justru membuat saya tertawa. Dimas dan Sarah yang merasa sudah aman karena utang dari pinjaman online mereka telah ditutupi. Entah dari mana, malah menggunakan sisa uang yang mereka miliki untuk menggelar acara resepsi pernikahan akhir pekan ini. Mereka menyebarkan undangan ke seluruh kerabat kampung dan warga perumahan. Mereka berusaha menutupi aib kebangkrutan mereka dengan pesta yang didanai uang panas. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan bahagia. Mereka ingin merayakan kemenangan mereka di atas kehancuran saya. Di rumah yang sekarang, sertifikatnya ada di dalam tas saya. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen saya, memegang undangan pernikahan mereka yang berhasil diselundupkan oleh Bagas. Undangan berwarna emas
norak dengan nama Dimas dan Sarah tercetak besar di bagian depan. Saya menyentuh perut saya yang kini kosong. Bayangan darah di lantai semen kembali melintas di pikiran saya. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada dorongan kuat untuk menuntaskan semuanya. Kalian ingin merayakan pernikahan di atas rumah yang sertifikatnya ada di tangan saya. Bisik saya pada pantulan diri saya di cermin. Silakan berdandan cantik. Sarah, silakan membusungkan dada. Dimas, karena di hari paling bahagia kalian nanti, saya sendiri yang akan datang untuk mengantarkan kado pernikahan. Rencana telah tersusun sempurna. Senjata rahasia telah tergenggam erat. Babak terakhir dari pembalasan ini akan segera dieksekusi. Di depan ratusan pasang mata yang dulu memfitnah saya. Tetapi sebelum saya menceritakan bagaimana akhir dari semua ini, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Satu peristiwa yang terjadi tepat sebelum saya kehilangan bayi saya. Peristiwa yang membuat seluruh warga perumahan membenci saya. Dan membuat saya sadar bahwa saya harus menang bukan hanya secara hukum, tetapi juga di mata semua orang. Beberapa hari sebelum kejadian di tangga itu, saya pernah mencoba membongkar kebohongan mereka. Suatu sore, saat saya memergoki Dimas dan Sarah berpelukan, saya tidak bisa lagi menahan diri. Saya berteriak, menuntut penjelasan. Pertengkaran hebat pecah. Suara saya terdengar sampai keluar rumah. Saat itulah Butari memainkan kartu terbaiknya. Dengan gesit, dia membanting dirinya sendiri ke lantai, lalu menjerit sekuat tenaga. Tetangga berdatangan, BURT, ketua arisan, dan beberapa ibu-ibu lain berkerumun di depan pintu. Sementara saya berdiri di tengah rumah dengan wajah merah padam, napas tersengal menahan amarah. Butari justru terlihat seperti korban yang sedang dianiaya. Ya ampun. Butari, ada apa ini? Pekik Bu Erte sambil berjongkok membantu ibu mertua saya. Butari langsung mencengkeram lengan Bu Erte. Air matanya mengalir deras. Tolong saya, BURT, ratapnya. Menantu saya ini gila. Dia kepergok membawa selingkuhannya ke rumah. Dan saat saya menegurnya, dia memukul kaki saya yang lumpuh ini. Dia mengancam mau membunuh saya. Selama ini saya diam saja disiksa olehnya saat Dimas pergi kerja. Saya sudah tidak tahan lagi. Darah saya membeku mendengar fitnah keji yang keluar dari mulut wanita tua itu. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat sempurna. Itu bohong, teriak saya. Itu fitnah. Dia yang berbohong. Kakinya tidak lumpuh. Dia menyembunyikan selingkuhan Dimas di rumah ini. Wanita yang dia peluk itu selingkuhan suami saya. Namun para tetangga menatap saya dengan sorot mata penuh kecurigaan dan penghakiman. Di mata warga perumahan ini, saya jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Sementara Butari sering duduk di kursi roda di teras, menyapa semua orang. Membangun citra sebagai orang tua yang malang dan sabar. Mereka lebih percaya air mata wanita tua yang terlihat lemah itu daripada teriakan saya. Mbak Rania, tegur salah satu tetangga dengan nada menghakimi. Masa orang tua lumpuh begini difitnah yang tidak-tidak? Kami sering lihat kok, Mbak pulang malam-malam diantar mobil laki-laki lain. Padahal mobil itu adalah taksi daring yang sering saya pesan saat pulang lembur. Fitnah Butari benar-benar telah meracuni pikiran mereka. Dan saat itulah Dimas yang sedari tadi berdiri mematung, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas baginya. Ego laki-lakinya yang rapuh merasa terancam jika warga tahu bahwa dia hanyalah pengangguran yang berselingkuh dan hidup dari uang istrinya. Maka dia melangkah maju dengan dada membusung, memainkan peran sebagai suami yang tersakiti. Sudah cukup, Rania, bentaknya dengan suara menggelegar, membuat para tetangga menatapnya penuh simpati. Saya sudah menoleransi semua perselingkuhanmu selama ini demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tapi kalau kamu sudah berani menyakiti ibu saya yang sedang sakit, saya tidak bisa diam lagi. Saya menatap Dimas dengan mata terbelalak. Kekejian laki-laki ini benar-benar tidak punya batas. Mas Dimas, kamu gila, kata saya. Kalian semua gila.
Kalian pikir dengan fitnah murahan ini kebenaran bisa tertutup? Saya melangkah maju, dan dalam puncak amarah, tangan saya terangkat hendak menampar wajahnya. Namun sebelum tangan saya menyentuhnya, Dimas lebih dulu mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya, di depan semua tetangga. Pukulan itu seolah menjadi bukti final bagi para tetangga bahwa sayalah pihak yang bersalah. Mereka menggeleng-geleng. Beberapa bahkan menatap saya jijik. Malam itu saya masuk ke kamar dengan TV yang panas dan harga diri yang remuk. Itulah peristiwa yang terjadi hanya beberapa hari sebelum saya jatuh dari tangga dan kehilangan bayi saya. Karena itulah, balas dendam saya tidak boleh hanya berupa surat dan dokumen. Saya harus menegakkan kebenaran di depan mata yang sama, mulut yang sama, orang-orang yang sama yang dulu menghakimi saya. Di hari pernikahan mereka, di depan semua orang. Akhir pekan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik menyengat kulit ibu kota, seolah ikut memanaskan suasana hari itu. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen, menatap pantulan diri saya dengan saksama. Hari ini saya tidak mengenakan pakaian lusuh seperti dulu. Saya mengenakan setelan jas berwarna gelap yang elegan, rambut tertata rapi, dan sorot mata yang dingin namun tenang. Saya bukan lagi pembantu di rumah itu. Hari ini, saya datang sebagai pemilik sah rumah itu, sebagai hakim yang akan membacakan vonis. Saya tiba di rumah itu menjelang siang. Tenda pesta terpasang megah di halaman. Karangan bunga berjejer. Tamu undangan dari kampung dan warga perumahan memenuhi kursi-kursi plastik. Di pelaminan murahan berwarna emas, Dimas dan Sarah duduk berdampingan, tersenyum lebar, menyambut tamu. Bu Tari, yang hari ini benar-benar duduk di kursi roda demi mempertahankan sandiwaranya, berada di samping mereka, tersenyum bangga. Begitu saya melangkah masuk melewati gerbang, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar. Mata-mata yang dulu menghakimi saya, kini menatap saya dengan terkejut. Beberapa tetangga saling berbisik, "Itu Rania. Berani-beraninya dia datang." Saya tidak peduli. Saya berjalan tenang menuju pelaminan dengan 2 orang pengawal berseragam rapi mengikuti di belakang saya, membawa map dokumen. Wajah Dimas langsung berubah pucat melihat saya. Sarah yang awalnya tersenyum, kini terlihat gugup. Bu Tari mencengkeram lengan kursi rodanya. "Mau apa kamu kesini?" bentak. Dimas mencoba menutupi paniknya. "Ini hari bahagia kami. Jangan bikin keributan." Saya berhenti tepat di depan pelaminan. Saya menatap mereka bertiga satu persatu dengan tenang. Lalu saya berkata dengan suara yang cukup keras agar semua tamu mendengar. "Tenang, Mas Dimas. Saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya datang untuk memberikan kado pernikahan." Saya memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Dia maju, membuka map dan mengeluarkan selembar dokumen. Saya mengambilnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. "Hadirin sekalian," kata saya, "mohon perhatiannya sebentar. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik di hari yang berbahagia ini." Saya berbalik menghadap kerumunan tamu. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai Rania, istri Dimas, atau mantan istri, lebih tepatnya. Banyak dari kalian juga ingat bagaimana beberapa minggu lalu saya dituduh sebagai menantu durhaka yang menyiksa ibu mertua yang lumpuh. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kebenaran. Saya memberi isyarat kepada pengawal kedua. Dia mengeluarkan sebuah tablet, lalu memutar rekaman video. Di layar itu, terlihat jelas Bu Tari sedang menari-nari dan tertawa terbahak-bahak bersama Sarah di ruang tamu. Kedua kakinya kuat. Tidak ada kursi roda, tidak ada kelumpuhan. Rekaman itu saya ambil sendiri beberapa minggu lalu. Suara terkesiap memenuhi tenda. Para tetangga yang dulu menghakimi saya, kini menatap Bu Tari dengan tatapan berbeda. BURT, yang dulu memeluk wanita tua itu, kini berdiri dengan mulut ternganga. "Bukankah ibu lumpuh, Bu Tari?" tanyanya. "Kok bisa menari begitu?" Wajah Bu Tari memucat. Dia gelagapan. Itu rekayasa, teriaknya. Dia mengedit videonya. Tetapi tidak ada yang percaya lagi. Karena di rekaman itu, suaranya jelas. Gerakannya nyata.
Sandiwara yang dia bangun selama 3 tahun runtuh dalam beberapa detik. Tetapi saya belum selesai. Kata saya, tenang. Itu baru permulaan. Saya mengambil dokumen kedua dari map. Ini adalah sertifikat rumah ini. Rumah tempat kalian sedang merayakan pernikahan. Banyak dari kalian mungkin tidak tahu bahwa cicilan rumah ini selama bertahun-tahun saya yang membayar. Dari gaji saya sendirian. Saya berjalan pelan mendekati pelaminan, tetapi yang kalian juga tidak tahu, lanjut saya, adalah bahwa Dimas dan ibunya diam-diam menggadaikan rumah ini kepada seorang rentenir untuk membayar utang judi dan foya-foya mereka. Total utang mereka hampir 300 juta rupiah. Rumah ini sebenarnya sudah hampir disita. Wajah Dimas kini benar-benar putih pasi. Sarah mulai bergetar. Butari mencengkeram dada. Lalu, saya mengangkat dokumen ketiga, surat perjanjian utang bermaterai dan akta pengalihan hak. 3 hari yang lalu, saya membeli seluruh surat utang itu dari rentenir tersebut, beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminannya. Artinya, hadirin sekalian, rumah ini, tenda ini, pelaminan ini, semuanya kini secara hukum adalah milik saya. Dimas, Sarah, dan Butari sedang merayakan pernikahan mereka di rumah saya tanpa izin saya. Keheningan total menyelimuti tenda. Lalu, disusul gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu mulai berdiri. Sarah menoleh ke Dimas dengan panik. "Mas, ini bohong kan?" katanya. Tapi Dimas tidak bisa menjawab. Dia tahu betul setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Dimas akhirnya. Suaranya gemetar. Ini rumah ibuku. Saya menatapnya dingin. Tidak, Mas. Ini tidak pernah jadi rumah ibumu. Cek semua dokumennya. Cicilannya saya yang bayar. Sertifikatnya sekarang atas nama saya secara hukum. Kalian yang menggadaikannya dan saya yang menebusnya. Hitam di atas putih. Kalau kalian tidak percaya, silahkan panggil notaris, silahkan panggil polisi. Semua dokumen saya sah. Butari, yang sandiwaranya sudah hancur total, mencoba melakukan trik terakhirnya. Dia kembali menjerit dan berpura-pura lemah. Tetapi kali ini tidak ada satu pun tetangga yang membantunya. Mereka hanya menatapnya dengan jijik. Sudah, Bu, kata Bu R tedingin. Kami semua sudah lihat ibu menari di video tadi. Jangan sandiwara lagi. Saya melangkah maju, semakin dekat. Sampai akhirnya, saya berdiri tepat di depan Dimas. Saya menatap matanya dalam-dalam. Dan kini, saatnya untuk hal yang paling ingin saya katakan. Ucap saya pelan. Suara saya turun, dingin, dan menusuk. Tetapi cukup jelas untuk didengar mereka bertiga. Mas Dimas, apakah kamu ingat malam ketika kamu mendorong saya hingga jatuh menuruni tangga teras ini? Wajah Dimas membeku. Apakah kamu ingat? Lanjut saya. Malam ketika ibumu menuduh saya hamil anak selingkuhan. Lalu kamu mendorong saya dengan kedua tanganmu sendiri, sampai saya berguling jatuh ke lantai semen. Butari terdiam. Sarah menatap saya bingung. Malam itu, kata saya. Suara saya mulai bergetar, namun penuh kekuatan. Saya sedang mengandung. 8 minggu. Saya berlari pulang untuk memberi kabar bahagia kepadamu, Mas, bahwa kita akan punya anak. Itulah sebabnya saya pulang lebih cepat. Tetapi kamu malah memberi saya kejutan perselingkuhan paling menjijikkan. Kamu memfitnah saya berselingkuh. Dan dengan kedua tanganmu sendiri, kamu membunuh anakmu yang belum sempat melihat dunia. Butari terkesiap keras, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia tidak tahu apa-apa soal kehamilan saya, karena Dimas menutupi fakta dari rumah sakit itu darinya. Wanita tua itu mulai menangis histeris, menyadari bahwa fitnah kejamnya lah yang memicu rangkaian tragedi berdarah itu. Dimas mematung. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dia tahan. Beban dosa yang dia pikul seketika menghancurkan sisa harapan di hatinya. Rania, Aku tidak tahu, bisiknya parau.
Aku tidak tahu kamu hamil. Maafkan aku, kita bisa mulai semuanya dari awal. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dada saya seperti pelatuk yang meledak. Saya menunduk, mendekatkan wajah saya kepadanya dengan tatapan yang membara. Memulai dari awal, katamu. Bisik saya dengan suara dingin dan mematikan. Lalu bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan janin 8 minggu yang kalian bunuh hari itu? Apakah dia juga bisa memulai semuanya dari awal? Dimas tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Anak yang kalian bunuh hari itu tidak akan pernah bisa kembali, kata saya. Menegakkan kembali tubuh saya dan menatap mereka bertiga dari ketinggian. Sama seperti 7 tahun hidup saya yang sudah kalian hancurkan. Tidak ada pengampunan untuk pembunuh. Tidak ada belas kasihan untuk pengkhianat. Saya berbalik menghadap para tamu yang kini semuanya berdiri, terdiam menyaksikan. Lalu saya berkata dengan suara lantang, hadirin sekalian, pesta ini selesai. Rumah ini akan saya ambil alih hari ini juga. Saya minta maaf kalian harus menyaksikan ini. Tetapi setidaknya sekarang kalian tahu siapa sebenarnya yang durhaka dan siapa yang menjadi korban. Saya menoleh kepada Dimas, Sarah, dan Butari untuk terakhir kalinya. Ambil pakaian dan barang-barang kalian, kata saya dingin. Dan keluar dari pekarangan saya sebelum pengawal saya yang menyeret kalian. Silakan jalani sisa hidup kalian dengan penyesalan di luar sana. Saya berbalik membelakangi mereka. Saya tidak menoleh lagi, meski Dimas meraung-raung memanggil nama saya. Dan Butari terus meratap di aspal jalan. Sarah, perempuan yang dulu begitu modis dan percaya diri, kini terduduk lemas dengan riasan pengantin yang luntur oleh air mata. Dia baru menyadari bahwa laki-laki yang dia rebut ternyata hanyalah pengangguran yang bangkrut dan tidak punya apa-apa. Para tetangga yang dulu menghakimi saya kini berbalik. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ketiga orang itu dengan tatapan yang sama yang dulu mereka arahkan kepada saya. Pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangan Dimas dan Sarah justru menjadi panggung kehancuran mereka. Disaksikan ratusan pasang mata. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari Bagas. Tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan utang yang masih membayangi. Hubungan Dimas dan Sarah hancur seketika. Sarah pergi meninggalkan Dimas begitu tahu laki-laki itu sudah tidak punya apa-apa. Butari, yang selama ini berpura-pura lumpuh, kini benar-benar harus berjalan sendiri, menanggung malu di mata seluruh kampung yang sudah tahu kebusukannya. Dan Dimas, dia kembali menjadi bukan siapa-siapa, sebuah lingkaran yang dia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Saya tidak menyita rumah itu untuk saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya menjualnya dan menyumbangkan sebagian hasilnya ke sebuah yayasan yang merawat ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir di luar sana banyak perempuan seperti saya dulu yang membutuhkan bantuan untuk bangkit. Sisanya saya gunakan untuk memulai hidup baru. Saya berjalan menuju mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh pengawal saya. Saat saya duduk di kursi penumpang yang empuk dan dingin, saya menghela napas panjang, sangat panjang. Rantai berat yang membelenggu kaki saya selama bertahun-tahun akhirnya putus sepenuhnya. Mobil perlahan melaju, meninggalkan tenda pesta yang berantakan, meninggalkan 2 manusia hancur yang sedang menangisi kehancuran mereka sendiri di pinggir jalan. Saya menatap langit sore yang mulai memerah dari balik jendela kaca. Ada setitik air mata yang jatuh mengalir di pipi saya. Namun ini bukan air mata duka, melainkan air mata keadilan. Keadilan untuk buah hati saya. Akhirnya ditegakkan. Pembalasan saya telah tuntas, dibayar lunas, tanpa menyisakan 1 sen pun pengampunan. Saya menyeka air mata saya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum tulus. Cerita kelam saya telah usai, dan lembaran baru yang penuh kedamaian siap saya tulis dengan tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengorbankan harga diri dan kewarasan kita demi orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbanan kita. Dan jangan pernah sekalipun menukar kebenaran
dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka menanggung beban rumah tangga sendirian, dihina, difitnah, namun tetap bertahan karena takut dianggap durhaka. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan kalian bukanlah kelemahan. Tetapi jangan pernah biarkan kebaikan itu dijadikan rantai untuk memperbudak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Dimas. Laki-laki yang ego rapuhnya ditopang oleh pengorbanan istrinya, namun tega mengkhianati tangan yang menyuapinya. Cepat atau lambat, kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang lupa bahwa menantu yang merawat mereka dengan tulus adalah anugerah, bukan pembantu yang bisa diinjak. Mereka yang menanam fitnah akan menuai kehancuran yang mereka tanam sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk terus bertahan dalam penderitaan, atau untuk bangkit dan memperjuangkan keadilan kita sendiri. Saya memilih bangkit, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Saya baru 3 hari keluar dari rumah sakit setelah operasi sesar. Saat saya pulang menggendong bayi saya, kunci rumah sudah diganti total. Dan suami saya sendiri yang menyuruh saya pergi. Katanya ibunya butuh ketenangan. Yang mereka tidak tahu, rumah mewah itu warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli sebelum saya menikah. Dan dalam 24 jam, saya bisa menjualnya tanpa satupun tanda tangan dari suami saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Ikuti sampai akhir. Karena pembalasan paling elegan justru datang dari perempuan yang mereka kira paling lemah. Nama saya Vivi, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek dan pemilik sebuah biro desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Agung. Selama itu pula, saya selalu mengalah demi menjaga harga dirinya sebagai seorang suami. Taksi biru itu berhenti perlahan di depan pagar besi rumah kami di Pondok Indah. Saya menarik napas panjang. Bekas jahitan operasi yang baru 3 hari itu terasa seperti ditarik setiap kali saya bergerak. Saya menggendong bayi mungil saya dengan sangat hati-hati. Dalam kepala saya hanya ada satu keinginan, merebahkan tubuh di kasur sendiri, mencium aroma kamar saya, dan memulai hidup baru sebagai seorang ibu. Namun ada yang ganjil sore itu. Biasanya, pagar selalu terbuka sedikit, atau lampu teras sudah menyala. Rumah itu tampak tertutup rapat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sopir taksi membantu saya turun. Ia menatap kondisi saya dengan iba. Setelah membayar ongkos, saya melangkah tertatih menuju pintu utama. Saya merogoh tas, mengambil kunci yang selalu saya bawa. Tapi kunci perak itu tidak mau masuk. Saya membolak-balik, mengira saya salah ambil. Saya coba lagi dengan saksama. Hasilnya tetap sama. Lubang kuncinya berbeda, lebih baru, lebih mengkilap dari yang terakhir saya ingat. Rasa panik merayap di dada. Apakah rumah saya dibobol? Atau Agung mengganti pintu tanpa memberitahu saya? Saya mengetuk pelan, berharap suami saya segera membuka dan menjelaskan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya terdengar langkah kaki. Grendel, pintu dibuka dengan kasar. Saat pintu terbuka, bukan wajah hangat Agung yang menyambut, melainkan wajah datar dan dingin Ibu Ratna, mertua saya. Ibu Ratna berdiri tegak di ambang pintu. Ia mengenakan daster sutra milik saya, yang tidak pernah saya izinkan dipakai siapapun. Tidak ada binar kebahagiaan melihat cucu pertamanya pulang. Ia justru melipat tangan, menatap saya dari kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya dingin. Saya tertegun. "Bu, ini rumah saya. Saya baru pulang dari rumah sakit. Tolong buka pintunya, saya butuh istirahat." Ibu Ratna mendengus. "Rumah kamu. Selama kamu di rumah sakit, rumah ini akhirnya tenang. Tidak ada suara bayi menangis. Tidak ada kamu yang sibuk mengatur ini itu. Ibu suka begini." Saya menatapnya tidak percaya. Bayi saya mulai merengek dalam gendongan. Angin sore semakin dingin. Bekas jahitan saya berdenyut hebat. Tapi yang paling sakit bukan luka di perut saya. "Bu,
"Di mana, Agung?" tanya saya. "Saya ingin bicara dengan suami saya." Saat itulah Agung muncul dari balik punggung ibunya. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia tidak menjenguk saya selama 3 hari di rumah sakit. Dan sekarang, ia menatap saya seperti menatap orang asing. "Vi," katanya pelan, "sebaiknya kamu menginap dulu di rumah ibumu. Ibu butuh ketenangan beberapa minggu ini. Kamu kan istri yang pengertian." Saya merasa dunia berhenti berputar. "Agung, saya baru melahirkan anakmu. Anak kita baru 3 hari. Kamu menyuruh saya pergi malam-malam begini." Agung menghela nafas, seolah saya yang menyusahkan. "Jangan dibesar-besarkan. Cuma sementara. Ibu sudah berkorban banyak untuk keluarga kita. Sekarang giliran kamu mengerti perasaan ibu." Ibu Ratna tersenyum tipis di belakangnya. Senyum kemenangan. Lalu, pintu itu ditutup pelan-pelan. Tepat di depan wajah saya. Saya berdiri di teras, menggendong bayi yang menangis. Dengan tas perlengkapan tergeletak di lantai. Air mata saya turun tanpa suara. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak pernah menyangka pria yang saya pilih sebagai imam tega menjatuhkan saya sedalam ini. Saya memungut tas saya. Saya tidak akan mengetuk lagi. Saya tidak akan memohon. Saya menelpon taksi. Dan dalam diam, saya membisikkan satu janji pada bayi saya. Kita akan kembali ke rumah ini. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil apa yang memang menjadi hak kita. Di dalam taksi yang menjauh dari kompleks itu, otak saya mulai bekerja. Setiap kali ban mobil melindas jalan berlubang, nyeri tajam menghujam bekas jahitan saya. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak mengerang dan membangunkan bayi saya. Saya menatap lampu jalan yang menyala satu persatu. Kota yang selama ini saya anggap rumah tiba-tiba terasa asing. Air mata saya sudah mengering, tapi di dalam dada saya ada badai yang baru saja terbentuk. Taksi berhenti di depan rumah sederhana berhalaman bunga. Itu rumah Ibu Sarah, ibu kandung saya. Pintu sudah terbuka, bahkan sebelum saya sempat mengetuk. Ibu berlari keluar dengan wajah penuh kekhawatiran. Melihat anaknya pucat pasi menggendong bayi di pinggir jalan, tanpa banyak bertanya. Ibu mengambil alih bayi dari gendongan saya dan membimbing saya masuk di kamar kecil yang masih tertata rapi seperti dulu. Saya bersandar di tumpukan bantal. Ibu mengompres bekas jahitan saya dengan air hangat, lalu memastikan cucunya tertidur lelap. Malam itu, ponsel saya bergetar di atas nakas. Sebuah pesan dari Agung. Bukan permintaan maaf, bukan pertanyaan soal kesehatan saya. Isinya hanya perintah dingin. Agung menulis bahwa saya tidak boleh kembali sampai Ibu Ratna memberi izin. Ia menegaskan, sebagai kepala keluarga, ia berhak menentukan siapa yang tinggal di rumah itu. Ia bahkan menambahkan, saya harus belajar menjadi istri yang lebih pengertian dan tidak egois membawa bayi dekat ibunya yang sedang ingin tenang. Saya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Titah sang suami, bisik saya dalam hati. Agung benar-benar buta karena pengabdian yang salah arah pada ibunya. Saya meletakkan ponsel dan untuk sejenak, pikiran saya melayang ke masa lalu. Saya bertemu Agung 6 tahun lalu di sebuah proyek renovasi kantor tempatnya bekerja. Saya arsiteknya, ia manajer yang mengurus anggaran. Waktu itu ia tampak sederhana, sopan, penuh perhatian. Saya jatuh hati pada pria yang saya kira akan menghargai saya apa adanya. Sejak awal, ibu saya sudah memperingatkan. Ibu Sarah merasa ada yang janggal dengan cara Ibu Ratna memandang saya. Seperti memandang sumber uang, bukan calon menantu. Tapi saya terlalu jatuh cinta untuk mendengar. Saya yakin cinta bisa mengalahkan segalanya. Retakan pertama muncul tak lama setelah menikah. Setiap keputusan dalam rumah tangga kami harus melewati Ibu Ratna. Mau membeli perabot, harus izin ibu. Mau liburan, harus mengajak ibu. Bahkan soal kapan kami punya anak pun, Ibu Ratna ikut menentukan. Agung tidak pernah membela saya. Setiap kali saya keberatan, ia hanya berkata, "Sudahlah, demi ketenangan." Ibu kan sudah berkorban banyak. Kalimat itu, demi ketenangan, selama 6 tahun. Kalimat itu jadi tameng yang dipakai Agung untuk membungkam saya. Dan
Malam ini, kalimat yang sama dipakai untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri. 3 hari setelah saya melahirkan anaknya, saya selalu mengalah. Karena saya pikir, itulah cara menjaga rumah tangga. Saya membiayai banyak hal diam-diam, menyembunyikan penghasilan saya, mengecilkan pencapaian saya. Semua agar Agung tidak merasa kalah sebagai suami. Saya kira pengorbanan itu akan dihargai. Ternyata, pengorbanan yang tidak terlihat hanya membuat orang lupa bahwa Anda pernah berkorban sama sekali. Lalu saya teringat sesuatu yang lebih penting dari semua kenangan pahit itu. Rumah mewah yang baru saja menutup pintunya di depan wajah saya, bukan milik Agung. Bukan harta bersama kami. Itu adalah hadiah dari almarhum ayah saya. Dibeli tunai sebagai warisan untuk saya seorang. 2 tahun sebelum saya menikah dengan Agung. Sertifikatnya atas nama saya. Tersimpan rapi di brankas kecil di rumah ibu saya ini. Selama ini saya diam, membiarkan Agung merasa itu rumah keluarga kami, demi menjaga harga dirinya. Saya tidak pernah mengungkit. Tidak sekalipun. Agung hanyalah seorang manajer menengah di perusahaan distribusi, dengan jabatan yang sebenarnya pun masih goyah. Sementara saya punya jaringan dan aset yang jauh lebih besar, yang selama ini sengaja saya sembunyikan agar ia tidak merasa rendah diri sebagai suami. Tapi malam itu sesuatu berubah. Agung membuang saya seperti sampah, tepat saat saya paling lemah. Maka saya tidak merasa perlu lagi menjaga perasaannya. Saya meraih ponsel, bukan untuk membalas Agung, tapi untuk mencari satu nama di kontak saya. Bramanto, paman kandung saya, adik dari almarhum ayah, salah satu pengusaha properti terbesar di kota ini. Paman Bramanto sangat menyayangi saya. Sejak ayah saya meninggal, ia selalu menawarkan bantuan. Selalu saya tolak, karena saya ingin membuktikan bisa hidup mandiri bersama Agung. Kini situasinya berubah total. Saya menulis pesan singkat namun tegas. Saya ingin menjual rumah mewah saya secepatnya, dan saya butuh bantuan hukum agar transaksi ini bersih. Tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk Agung. Hanya butuh beberapa menit. Ponsel saya berdering. Suara Paman Bramanto di seberang terdengar marah, namun terkendali. Ia bilang ia sudah curiga sejak lama bahwa saya menderita. Ia berjanji, besok pagi semuanya akan bergerak. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya sejak sore itu, saya bisa bernapas. Saya menatap bayi saya yang tertidur. Besok, bisik saya, mereka akan menyesali hari ini. Tapi mereka tidak menunggu sampai besok untuk menambah luka. Tengah malam, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Agung, tapi dari Ibu Ratna sendiri. Saya tertegun. Karena selama 6 tahun, ia hampir tidak pernah mengirim pesan langsung pada saya. Saya membuka pesan itu dengan dada berdebar. Isinya bukan pertanyaan soal cucunya. Ibu Ratna menulis bahwa selama ini, ia merasa keluarga Agung selalu kekurangan, sementara saya hidup nyaman. Ia menuntut saya menyerahkan tabungan keluarga kami untuk merenovasi rumah, sebagai bukti bahwa saya menantu yang tahu balas budi. Ia bahkan menyebut angka 500 juta, seolah itu uang receh. Saya membaca pesan itu 2 kali. Tangan saya dingin, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka mengusir saya, lalu menuntut uang saya. Saya tidak membalas. Saya hanya mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya rapi. Setiap kata akan jadi bukti. Esok paginya, masalah datang dari arah lain. Adik ipar saya, Wulan, menelpon. Suaranya manis dibuat-buat, seolah ia peduli. Wulan, adik perempuan Agung, 29 tahun. Yang sejak dulu paling pandai bermain di belakang. Wulan bilang ia menelpon untuk membantu. Katanya, Ibu dan Agung sebenarnya menyayangi saya, hanya sedang banyak tekanan. Ia menyarankan, demi kebaikan bersama, sebaiknya saya menandatangani 1 surat saja. Surat persetujuan agar rumah Pondok Indah dialihkan ke nama Agung secara penuh, supaya tidak ada lagi pertengkaran soal kepemilikan. Saya hampir tertawa. Jadi, inilah rencana mereka. Mengusir saya, melemahkan saya saat baru melahirkan, lalu membujuk saya menyerahkan hak atas warisan ayah saya dengan iming-iming damai. Wulan, kata saya,
tenang. Kirim saja surat itu. Saya akan mempertimbangkannya. Wulan girang. Ia tidak sadar bahwa saya sudah punya rencana sendiri. Sore itu, sebuah amplop dikirim ke rumah ibu saya. Di dalamnya ada surat pengalihan hak yang sudah disiapkan, lengkap dengan kolom tanda tangan saya. Bahkan, sudah ada materai. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Saya tidak menandatangani apapun. Saya memotret surat itu dan mengirimnya ke Pak Dimas. Ia tertawa kecil di telepon dan berkata bahwa surat itu justru memperkuat posisi saya. Itu bukti tertulis bahwa mereka tahu rumah itu milik saya dan secara sadar berusaha mengambilnya. Mereka sendiri yang menyodorkan senjata ke tangan saya. Hari ketiga, Agung mulai kehilangan kesabaran. Ia datang ke rumah ibu saya, menggedor pintu siang bolong. Ibu Sarah menghalanginya masuk dari dalam kamar. Saya mendengar suaranya meninggi, menuntut bertemu saya. Saya keluar, menggendong bayi kami, dan berdiri di ambang pintu. "Vi, sampai kapan kamu mau keras kepala begini?" bentaknya. "Tanda tangani saja surat dari Wulan. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lupakan semua ini." Saya menatapnya lama. "Pulang kemana, Agung?" "Ke rumah yang kuncinya kamu ganti. Ke ibumu yang menutup pintu di depan wajahku. Itu untuk kebaikanmu juga," katanya. Masih tidak merasa bersalah. "Ibu hanya butuh waktu. Kamu yang membuat semuanya rumit." Saya tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya bingung. "Baik, aku akan pikirkan suratnya. Tapi sekarang, tolong pulang. Anakmu butuh istirahat." Agung pergi dengan wajah puas, mengira ia menang. Ia tidak tahu, setiap kalimat yang ia ucapkan siang itu terekam di ponsel yang saya letakkan di saku. Bukti demi bukti, mereka sendiri yang menumpuknya untuk saya. Tapi puncak penghinaan datang keesokan harinya. Sebuah mobil berhenti di depan rumah sederhana ibu saya. Dari dalamnya turun Ibu Ratna, mengenakan perhiasan emas berlapis-lapis, ditemani Wulan. Mereka datang tanpa diundang, dengan dagu terangkat tinggi. Ibu Sarah membukakan pintu dengan sopan. Walau saya tahu hatinya panas, Ibu Ratna masuk tanpa permisi. Melihat-lihat rumah kecil itu dengan tatapan merendahkan. Ia menyentuh perabot tua ibu saya, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. "Pantas saja kamu betah di sini," kata Ibu Ratna pada saya. "Ternyata kamu memang berasal dari tempat seperti ini. Untung Agung mau menikahimu dulu." Saya melihat wajah ibu saya mengeras. Ibu Sarah membesarkan saya seorang diri setelah ayah meninggal, bekerja keras agar saya bisa kuliah arsitektur. Rumah kecil ini dibangun dengan keringat dan kejujuran, dan wanita ini berani menghinanya di dalam rumahnya sendiri. Tapi saya menahan ibu saya. Saya tersenyum pada Ibu Ratna. "Bu, ada perlu apa ibu jauh-jauh datang ke tempat yang ibu anggap rendah ini?" Ibu Ratna duduk tanpa dipersilahkan. Wulan berdiri di sampingnya seperti pengawal. "Ibu datang untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik," katanya. "Tanda tangani surat itu hari ini. Serahkan juga tabungan kalian. Setelah itu, Ibu, izinkan kamu kembali. Tapi kamu harus tahu diri di rumah itu. Ibu yang berkuasa. Kamu cukup mengurus bayi dan dapur." Saya hampir tertawa mendengar betapa percaya dirinya. Ia benar-benar yakin memegang semua kartu. Ia tidak tahu, kartu-kartu itu sudah lama berpindah tangan. "Bu," kata saya pelan. "Ibu yakin rumah Pondok Indah itu milik Agung?" Ibu Ratna mendelik. "Tentu saja. Itu rumah anak ibu. Suami adalah kepala keluarga. Semua harta dalam rumah tangga adalah milik suami." Saya menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Begitu ya, Bu." "Baik. Kalau begitu, Ibu pulang dulu. Besok lusa, saya pastikan semuanya jadi jelas. Siapa yang berkuasa dan siapa yang sebenarnya tahu diri." Ibu Ratna mengira itu tanda saya menyerah. Ia bangkit dengan senyum kemenangan, lalu pergi bersama Wulan, meninggalkan bau parfum mahal yang menyesakkan. Begitu pintu tertutup, ibu saya menggenggam tangan saya, gemetar menahan marah. "Vivi, sampai kapan kamu diam saja?" katanya. "Ibu tidak tahan melihat kamu diinjak-injak seperti ini." Saya memeluk ibu saya. "Bu, percaya sama Vivi. Sebentar lagi, mereka sudah menggali lubang mereka sendiri. Vivi hanya perlu membiarkan mereka jatuh ke dalamnya." Malam itu,
sambil menyusui bayi saya dalam keheningan. Ingatan 6 tahun pernikahan berputar di kepala saya. Saya teringat bagaimana dulu saat Agung kesulitan keuangan. Sayalah yang diam-diam melunasi cicilan mobilnya agar ia tidak malu di depan teman-temannya. Saya teringat bagaimana setiap lebaran sayalah yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga besarnya, sementara Ibu Ratna memamerkannya seolah itu uang Agung. Saya teringat bagaimana saya menahan diri untuk tidak pernah menyebut bahwa biro desain saya menghasilkan 10 kali lipat gaji Agung. Bagaimana saya selalu mengemudi mobil yang lebih sederhana agar harga dirinya tidak terluka. Saya mengecilkan diri selama bertahun-tahun sampai mereka benar-benar lupa siapa saya sebenarnya. Dan inilah balasan atas semua pengorbanan itu. Pintu yang dikunci, daster sutra di tubuh mertua, tuntutan uang, penghinaan di rumah ibu saya sendiri. Saya menatap wajah bayi saya dan untuk terakhir kalinya, saya mengizinkan air mata jatuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi air mata, hanya langkah. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya bekerja menyusun urutan. Saya membuka laptop dan mulai menyusun satu folder. Saya beri nama folder itu sederhana saja, bukti. Di dalamnya, saya kumpulkan semuanya. Tangkapan layar pesan perintah Agung, pesan tuntutan uang dari Ibu Ratna, foto surat pengalihan hak palsu dari Wulan, rekaman suara Agung di teras tadi siang, dan satu hal yang paling penting, salinan digital sertifikat rumah atas nama saya, bertanggal 2 tahun sebelum pernikahan. Saya menatap layar itu lama. Mereka pikir saya perempuan lemah yang baru melahirkan, yang akan menyerah demi ketenangan. Mereka tidak tahu, perempuan yang paling tenang justru yang paling berbahaya saat ia memutuskan untuk berhenti mengalah. Keesokan paginya, saya bangun bukan karena nyeri, melainkan karena tangisan bayi saya. Saya menggendongnya, menatap wajah mungil yang sangat mirip Agung. Tapi tidak ada lagi benci di hati saya. Yang ada hanya tekad. Pukul 9 pagi, sebuah sedan hitam mewah keluaran terbaru berhenti di depan rumah ibu saya. Seorang pria paruh baya berjas rapi turun, membawa koper kerja kulit. Itu Pak Dimas, pengacara senior sekaligus tangan kanan Paman Bramanto. Ibu Sarah membukakan pintu. Saya mempersilakan Pak Dimas duduk di ruang tamu sederhana itu. Tanpa basa-basi, ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah tersusun rapi. Pak Dimas menyampaikan pesan langsung dari Paman Bramanto. Pamannya sangat murka mengetahui keponakan kesayangannya diperlakukan seperti gelandangan oleh suaminya sendiri. Bramanto sudah siap mengerahkan seluruh kekuatan hukum dan finansialnya untuk menghancurkan Agung hari ini juga. Namun, sesuai permintaan saya semalam, semuanya harus dilakukan secara elegan, terstruktur, dan terukur. Tanpa keributan, tanpa adu mulut, hanya hukum yang berbicara. Pak Dimas meminta saya menyerahkan sertifikat asli rumah itu untuk segera diproses balik nama secara kilat. Saya menyerahkan map merah dari brankas tanpa keraguan. Ia memeriksa keaslian dokumen dengan teliti, lalu mengangguk puas. Ia menjelaskan secara hukum, karena rumah itu harta bawaan dari warisan, dibeli sebelum pernikahan, dan bukan harta bersama. Saya memiliki hak mutlak untuk menjual atau mengalihkannya, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa satupun tanda tangan dari Agung. Paman Bramanto, lanjut Pak Dimas, telah memutuskan membeli rumah itu secara tunai, dengan harga pasar tertinggi, melalui perusahaan propertinya. Prosesnya dipotong jalur prioritas notaris langganan perusahaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Status kepemilikan rumah itu resmi berpindah menjadi aset korporasi. Saya mendengarkan setiap detail dengan senyum tipis. Rencana ini berjalan jauh lebih mulus daripada yang saya bayangkan. Pak Dimas kemudian menyodorkan beberapa lembar dokumen, akta pengikatan jual beli, dan surat kuasa penuh untuk eksekusi pengosongan dengan tangan yang mantap, tanpa getaran sedikit pun. Saya menggoreskan pena di atas kertas-kertas itu. Setiap tarikan tanda tangan adalah simbol pemutusan rantai penderitaan yang selama ini membelenggu saya. Saya menyadari, mulai
detik ini. Agung dan Ibu Ratna secara hukum tidak lebih dari penyusup liar yang menduduki properti milik sebuah perusahaan. Selain dokumen penjualan, Pak Dimas memberi saya draft awal gugatan cerai dan permohonan hak asuh penuh anak. Semuanya sudah disiapkan tim hukum terbaik di kota ini, mengunci setiap celah tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi Agung untuk melawan. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Agung sedang bersantai di sofa kulit mahal. Ia menyesap kopi buatan ibunya sambil menonton siaran olahraga dengan wajah penuh kepuasan. Ia merasa jumawa karena merasa berhasil menundukkan istrinya yang ia anggap keras kepala. Di teras belakang, Ibu Ratna baru selesai menelpon pemborong taman. Ia berencana merombak halaman, membuat kolam ikan koi mewah, menggunakan uang yang ia yakini akan segera ia peroleh dari saya. Mereka berdua tertawa lepas di ruang makan, merencanakan kehidupan tenang tanpa tangisan bayi atau omelan istri yang menurut mereka terlalu perhitungan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tanah yang mereka injak, atap yang melindungi mereka, bahkan sofa yang mereka duduki, sedang berpindah tangan pada detik itu juga. Keangkuhan telah membutakan mata dan hati mereka. Mereka tidak tahu kunci rumah yang mereka ganti itu kini berarti apa-apa. Karena kunci yang sesungguhnya, kunci kepemilikan, ada di tangan saya. Sore harinya, saya duduk di depan laptop. Jari-jari saya bergerak lincah. Bukan untuk mengerjakan proyek desain seperti biasa, melainkan untuk masuk ke sistem keamanan pintar rumah mewah itu. Selama ini, Agung tidak pernah tahu bahwa sistem itu saya pasang sendiri dengan akun administrator atas nama saya. Saya yang merancang seluruh instalasi rumah pintar itu dulu, dari kamera, kunci digital cadangan, sampai panel listrik. Agung hanya memakai, tidak pernah peduli siapa yang memegang kendali utamanya. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Saya hanya memeriksa, memastikan, dan mengunduh rekaman. Rekaman kamera teras yang merekam, jelas Ibu Ratna menutup pintu di depan wajah saya. Rekaman Agung yang menyuruh saya pergi. Semuanya tersimpan rapi, dengan stempel waktu yang tidak bisa dibantah. Lalu saya menemukan sesuatu yang lebih besar di folder dokumen yang Agung simpan di komputer rumah, yang juga terhubung ke jaringan yang saya kelola. Ada beberapa berkas yang membuat saya terdiam. Agung selama ini bukan hanya manajer menengah biasa. Ia diam-diam terlibat dalam penggelapan dana di perusahaannya, memindahkan anggaran proyek ke rekening pribadi dengan kwitansi-kwitansi yang dipalsukan. Ia mengira tidak ada yang akan tahu, karena ia merasa terlalu pintar. Saya menatap layar itu lama sekali. Selama ini saya mengira saya hanya akan mengambil kembali rumah saya. Ternyata Agung sendiri yang telah menggali kuburannya sendiri. Saya tidak perlu mengarang apapun. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran berbicara. Saya menyalin semua berkas itu ke dalam satu folder terenkripsi. Lalu saya mengirimnya ke Pak Dimas, bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk menyimpannya sebagai jaminan. Jika Agung berani melawan keputusan pengadilan nanti, di sela semua persiapan itu, saya tetap seorang ibu. Pagi hari berikutnya, saya harus membawa bayi saya kontrol ke dokter. Di ruang tunggu klinik, saya bertemu seorang ibu muda lain yang juga baru melahirkan. Ia bercerita betapa suaminya menungguinya siang malam di rumah sakit. Saya hanya tersenyum, menahan sesuatu yang menyesak di dada. Saat itu, saya sadar, luka terbesar saya bukan soal rumah, bukan soal harta, tapi soal seorang suami yang memilih ketenangan ibunya di atas keselamatan istri dan bayinya sendiri. Itu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali, bahkan dengan permintaan maaf. Dokter memeriksa bayi saya dan berkata, anak saya sehat, hanya kurang berat sedikit. Mungkin karena ibunya stres. Saya mengangguk. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi pada Agung, saya tidak akan pernah membiarkan anak saya tumbuh dalam rumah yang dingin seperti itu. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam, di Pondok Indah. Mereka justru semakin sombong. Mbak Asih, pembantu yang masih bekerja di sana, diam-diam memberi saya kabar. Ia bercerita bahwa Ibu Ratna sudah mengundang teman-teman arisannya, memamerkan bahwa sebentar lagi rumah itu akan direnovasi total. Ia menyebut nama saya dengan nada merendahkan, mengatakan menantunya sudah tahu diri,
dan akan menyerahkan semua uangnya. Agung pun begitu. Ia mulai bercerita pada rekan-rekan kantornya bahwa istrinya yang keras kepala akhirnya pergi dan rumah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bahkan mulai melirik mobil baru, mengira sebentar lagi akan ada banyak uang masuk. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Mereka sedang membangun istana megah di atas pasir yang sebentar lagi runtuh. Dan saya tidak akan memperingatkan mereka. Mereka sudah memilih untuk tidak mendengar saat saya masih mengalah. Sekarang biarkan kenyataan yang berbicara. Pak Dimas menelpon. Semua dokumen sudah siap. Notaris sudah menjadwalkan proses balik nama kilat untuk besok pagi. Yang ia butuhkan hanya satu. Sertifikat asli rumah. Dari tangan saya langsung. Malam itu, saya menelpon satu orang lagi. Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Pondok Indah. Wanita baik yang selalu memperlakukan saya dengan hormat. Dan sering saya bantu diam-diam untuk biaya sekolah anaknya. Mbak Asih menangis di telepon. Ia bercerita bahwa sejak saya pergi, Ibu Ratna memperlakukannya semakin kasar. Bahkan mengancam akan memecatnya tanpa pesangon. Saya berkata pelan, Mbak, besok mungkin akan ada keributan di rumah itu. Apapun yang terjadi, Mbak tidak usah takut. Mbak hanya perlu bersaksi jujur. Soal apa yang Mbak lihat malam saya diusir. Mbak Asih terdiam sejenak. Lalu ia berkata bahwa ia sudah lama ingin ada yang membela kebenaran. Ia bersedia bersaksi. Saya berterima kasih dan menjanjikan bahwa apapun yang terjadi, masa depannya akan saya jamin. Larut malam itu, ponsel saya berdering sekali lagi. Agung, mungkin ia mulai merasa ada yang salah. Mungkin instingnya berbisik bahwa istri yang ia kira sudah ia tundukkan justru sedang menyiapkan sesuatu. Saya menatap nama itu di layar, berkedip-kedip dalam gelap. Dulu, saya pasti akan langsung mengangkatnya. Saya akan cemas, takut ia marah. Takut rumah tangga kami retak. Tapi malam itu, saya hanya menatap layar itu sampai deringnya berhenti sendiri. Lalu, saya mematikan ponsel dan meletakkannya menelungkup di meja. Untuk pertama kalinya, saya memilih ketenangan saya sendiri di atas kenyamanannya. Saya menutup telepon dan menatap langit malam dari jendela. Semua bidat sudah di tempatnya. Besok pagi, papan catur ini akan bergerak. Dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang setiap langkahnya. Sebelum tidur, saya menelpon Paman Bramanto sekali lagi. Saya menjelaskan satu permintaan terakhir. Saya tidak ingin ada kekerasan, tidak ada teriakan. Tidak ada keributan yang bisa menakuti tetangga atau mempermalukan keluarga di depan umum. Saya ingin semuanya berjalan tenang, sesuai hukum. Dengan saksi dan dokumen yang lengkap, Paman setuju. Ia bahkan menambahkan satu lapisan perlindungan. Ia akan mengirim 2 petugas resmi dan 1 notaris untuk menyaksikan proses pengosongan, agar tidak ada yang bisa menuduh saya bertindak sepihak. Semuanya harus bersih, terdokumentasi, dan tidak bisa dibantah di pengadilan manapun. Saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya memilih pakaian yang akan saya kenakan besok. Bukan baju lusuh seorang istri yang terusir, tapi blazer rapi seorang pemilik yang datang mengambil haknya. Penampilan itu penting. Saya ingin saat Agung dan Ibu Ratna melihat saya, mereka langsung paham bahwa perempuan yang mereka kira lemah itu tidak pernah benar-benar lemah. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak diusir. Bukan tidur orang yang kalah, tapi tidur orang yang tahu esok hari keadilan akan ditegakkan dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, 2 mobil berhenti di depan rumah Pondok Indah. 1 mobil notaris, 1 lagi membawa Pak Dimas dan 2 petugas. Saya datang di mobil terakhir, mengenakan blazer rapi, dengan bayi saya yang dititipkan pada ibu di rumah. Saya tidak datang sebagai istri yang memohon. Saya datang sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali haknya. Agung membuka pintu dengan wajah kantuk dan kaget. Ibu Ratna muncul di belakangnya, masih dengan daster sutra saya. Melihat rombongan orang berjas di teras, wajah keduanya berubah. "Ada apa ini?" tanya Agung. Mencoba terdengar berwibawa. Pak Dimas maju selangkah dengan tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari pemilik baru properti ini. Ia menyodorkan salinan akta jual beli yang sudah sah, lengkap dengan cap notaris
dan tanggal kemarin. Rumah ini, kata Pak Dimas, datar. Telah resmi berpindah kepemilikan menjadi aset perusahaan. Sejak pukul 4 sore kemarin, Bapak dan Ibu sekarang menempatinya tanpa hak. Kami datang untuk proses pengosongan. Wajah Agung memucat. Tidak mungkin. Ini rumah saya. Tidak ada yang bisa menjual tanpa tanda tangan saya. Saya melangkah maju untuk pertama kalinya sejak diusir. Saya menatap mata suami saya tepat-tepat. Rumah ini tidak pernah jadi milikmu, Agung, kata saya tenang. Ini warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli 2 tahun sebelum aku menikah denganmu. Sertifikatnya atas nama saya. Itu harta bawaan. Secara hukum, aku tidak butuh tanda tanganmu untuk menjualnya. Agung tampak seperti disambar petir. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Ibu Ratna yang pertama berteriak, "Tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Ini rumah keluarga kami." Pak Dimas menjawab tanpa emosi. Tinggal bukan berarti memiliki, Bu. Dan keluarga tidak tercatat dalam akta. Yang tercatat hanya nama pemilik. Silahkan Ibu baca sendiri. Ibu Ratna merebut salinan akta itu. Tangannya gemetar membaca nama saya, lalu nama perusahaan pembeli. Daster sutra yang ia kenakan tiba-tiba terlihat begitu murahan di tubuhnya. "Kamu," desisnya pada saya, "kamu merencanakan ini semua." "Tidak, Bu," jawab saya. "Ibu dan Agung yang merencanakan untuk membuang saya. Saya hanya pulang ke rumah saya sendiri. Bukankah Ibu yang bilang rumah ini lebih tenang tanpa saya? Sekarang Ibu bisa tenang." Di tempat lain, saat itu, Wulan muncul, baru tiba dengan mobilnya. Melihat para petugas dan dokumen di tangan ibunya, wajahnya pucat. Ia mencoba menyelamatkan keadaan dengan gaya manisnya yang biasa. "Mbak Vivi," katanya. Suara dibuat lembut. "Kita kan keluarga. Tidak perlu sampai begini. Mari kita bicara baik-baik. Aku yakin ada jalan tengah." Saya menatap Wulan, adik ipar yang 3 hari lalu menyodorkan surat pengalihan hak palsu pada saya. "Jalan tengah." "Wulan," kata saya, "seperti surat yang kamu kirim, agar aku menyerahkan warisan ayahku ke tanganmu dan Agung. Surat itu masih aku simpan, lengkap dengan materinya. Itu bukti bahwa kalian tahu rumah ini milikku dan tetap berusaha mengambilnya. Mau kita bicarakan itu baik-baik juga." Wulan terdiam. Wajah manisnya runtuh, berganti panik. Ia mundur, tidak berani lagi bicara. Topengnya yang selama bertahun-tahun ia pakai jatuh di lantai rumah yang sebentar lagi bukan milik keluarganya. Agung mendekat, mencoba menurunkan nada. "Vi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, kita keluarga. Kamu tidak bisa mengusir suamimu sendiri." Saya menatapnya. Suami yang menutup pintu di depan istrinya 3 hari setelah melahirkan. Suami yang mengirim pesan berisi perintah, bukan permintaan maaf. Aku punya rekamannya. Agung. Kamera teras yang aku pasang sendiri. Setiap detik malam itu terekam jelas. Wajah Agung berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia tahu persis kamera apa yang saya maksud. Saya melanjutkan. Suara saya tetap pelan, namun setiap kata menusuk. Dan bukan hanya itu, aku juga menemukan berkas-berkas di komputer rumah. Berkas yang sebaiknya tidak pernah kamu simpan di jaringan yang aku kelola. Tentang anggaran proyek yang berpindah ke rekening pribadimu. Tentang kwitansi yang kamu palsukan. Agung mundur selangkah. Keringat membasahi dahinya. Kamu tidak akan berani. Aku tidak perlu berani, Agung, kata saya. Aku hanya perlu jujur. Berkas itu sudah aman di tangan pengacaraku. Jika kamu menerima keputusan ini dengan tenang dan pergi, berkas itu hanya akan jadi jaminan. Tapi, jika kamu melawan, jika kamu menyentuh hak asuh anakku, berkas itu akan sampai ke meja direksi perusahaanmu dan ke kepolisian. Pilihan ada di tanganmu. Ibu Ratna yang sedari tadi membisu, tiba-tiba berlutut. Wanita yang kemarin datang ke rumah ibu saya dengan dagu terangkat, kini memohon. Vivi, nak, maafkan ibu. Ibu khilaf. Kita keluarga. Jangan setega ini pada ibu. Saya menatapnya. Di dalam dada saya ada sesuatu yang berdenyut. Bukan dendam, tapi
kekecewaan yang dalam. Bu, kata saya pelan, saya menghormati ibu selama 6 tahun. Saya membiayai lebaran keluarga ini. Saya menjaga harga diri anak ibu. Dan saat saya paling lemah, baru 3 hari melahirkan cucu ibu sendiri, ibu menutup pintu di depan wajah saya. Sekarang ibu menyebut kita keluarga. Ibu Ratna menunduk, tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Ruangan itu hening total. Ibu Ratna terduduk di sofa kulit yang sebentar lagi bukan miliknya. Agung berdiri mematung, menyadari bahwa setiap pintu telah dikunci. Dan kuncinya ada di tangan saya. Pak Dimas memberi waktu 2 jam untuk mengemasi barang pribadi. Petugas akan mengawasi proses pengosongan. Saya tidak ingin melihat lebih lama. Saya berbalik menuju pintu. Tapi Mbak Asih, pembantu itu, berlari kecil menghampiri saya di depan Agung dan Ibu Ratna. Ia berkata lantang bahwa ia melihat semuanya malam itu, bahwa ia siap bersaksi di pengadilan soal bagaimana saya diusir dalam kondisi baru melahirkan. Ibu Ratna menatapnya penuh kebencian, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Terima kasih, Mbak. Mulai hari ini, Mbak tidak bekerja untuk mereka lagi. Mbak, ikut saya. Gaji dan biaya sekolah anak Mbak, saya yang tanggung. Air mata Mbak Asih jatuh. Ia mengangguk berkali-kali. Dan kami berjalan keluar bersama, meninggalkan rumah megah yang dulu jadi penjara harga diri saya. Di mobil, saya menghela napas panjang. Tidak ada euforia, tidak ada teriakan kemenangan, hanya rasa lega yang dalam. Saya tidak menghancurkan mereka dengan tangan saya. Saya hanya membiarkan keangkuhan mereka jatuh menimpa diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, semuanya bergerak persis seperti yang sudah diatur. Gugatan cerai saya diproses cepat. Tim hukum Paman Bramanto memastikan tidak ada celah. Agung tidak punya apapun untuk dilawankan. Setiap kali ia mencoba, salinan rekaman dan berkas penggelapan itu cukup untuk membuatnya diam. Sebulan kemudian, kabar yang saya tunggu tiba. Salah satu rekan kerja Agung, entah bagaimana, melaporkan dugaan penggelapan ke direksi. Audit internal dilakukan. Semua angka cocok dengan berkas yang sudah lama saya simpan. Agung dipecat secara tidak hormat. Namanya masuk daftar hitam dunia profesional. Saya tidak perlu mengirim apapun. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Begitu seseorang berhenti menutupinya. Aset pribadi Agung disita sebagai kompensasi kerugian perusahaan. Sisa uangnya habis untuk membayar pengacara yang akhirnya pun gagal membelanya. Pria yang dulu jumawa di sofa kulit mahal itu kini tidak punya apa-apa. Ibu Ratna terpaksa tinggal bersama Agung di sebuah kontrakan 1 kamar yang sempit dan lembab. Wanita yang dulu memamerkan perhiasan emas dan daster sutra kini harus mencuci pakaian sendiri dan makan seadanya. Teman-teman sosialitanya menjauh, seolah takut tertular kesialan. Saya mendengar dari Mbak Asih bahwa di kontrakan itu ibu dan anak terus bertengkar. Agung menyalahkan ibunya yang mendorongnya mengusir saya. Ibu Ratna balik menyalahkan Agung karena tidak becus menjaga harta istrinya. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian yang mereka buat sendiri. Wulan, adik ipar yang dulu paling pandai bermain di belakang, juga tidak luput. Suaminya, yang selama ini ia banggakan, ternyata menikahinya karena mengira keluarga Agung kaya raya. Begitu rumah Pondok Indah lenyap dan nama keluarga itu hancur, suaminya mulai menjauh. Topeng yang dulu ia pakai untuk menjatuhkan saya, kini berbalik menutup wajahnya sendiri. Ketenangan yang dulu mereka minta, akhirnya benar-benar mereka dapatkan. Tapi bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan dalam bentuk pengabaian dari dunia yang dulu mengelilingi mereka. Beberapa bulan berlalu, bekas jahitan saya sudah lama sembuh. Begitu juga luka yang lebih dalam. Saya pindah ke rumah baru yang tidak semegah Pondok Indah, tapi terasa jauh lebih hangat. Karena dibangun di atas kejujuran, bukan kepalsuan. Biro desain saya berkembang pesat. Bayi saya tumbuh sehat, semakin gemuk dan ceria. Ibu Sarah tinggal bersama kami, menimang cucunya setiap sore. Mbak Asih kini bagian dari keluarga kecil ini, dan anaknya bersekolah dengan tenang. Suatu sore, saat hendak pulang dari kantor,
mobil saya berhenti di lampu merah. Tidak sengaja, saya melihat Agung berjalan kaki di trotoar, membawa setumpuk map lamaran kerja yang sudah lusuh. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Langkahnya gontai, tatapannya kosong. Sejenak, ia menoleh ke arah mobil saya, seolah merasakan kehadiran seseorang yang ia kenal. Tapi ia tidak bisa melihat siapa di balik kaca gelap itu. Saya menatapnya sebentar. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya rasa asing. Seperti menatap orang yang tidak pernah benar-benar saya kenal. Lampu berubah hijau. Saya memalingkan wajah dan menjalankan mobil. Pintu masa lalu saya benar-benar telah tertutup. Dan saya tidak berniat membukanya kembali. Bahkan hanya untuk melihat sebagian uang dari penjualan rumah itu. Saya gunakan untuk membentuk sebuah yayasan atas nama almarhum ayah saya. Yayasan yang membantu ibu-ibu tunggal yang terusir dari rumahnya sendiri, agar tidak ada lagi perempuan yang harus berdiri di teras dingin, menggendong bayi, dengan pintu yang dikunci di depan wajahnya. Malam itu, saya berdiri di balkon rumah baru saya, menatap cakrawala kota. Saya merasa sangat bersyukur, bukan karena saya menang, tapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri dalam proses memenangkannya. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, dan jangan pernah menindas orang yang sedang dalam kondisi paling lemah, karena saat orang sabar telah mencapai batasnya, mereka mampu membalas dengan cara yang jauh lebih cerdas dan mematikan, tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisi saya, yang mengecilkan diri demi menjaga harga diri suaminya, yang menyembunyikan kekuatannya, sampai lupa bahwa kekuatan itu memang miliknya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Agung yang mengira status sebagai kepala keluarga membuatnya berhak menginjak pasangannya, yang baru sadar nilai seorang istri setelah istri itu pergi. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang begitu takut kehilangan anak lelakinya, sampai tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, yang tidak sadar menantu yang mereka usir justru menantu yang paling tulus. Agung kini menanggung beban masa lalunya sebagai pengingat abadi, bahwa kesombongan dan pengkhianatan hanya membawa pada kehancuran. Ibu Ratna menghabiskan masa tuanya dalam kekurangan, meratapi setiap kejahatan yang ia lakukan pada menantu yang dulu begitu hormat padanya. Sementara saya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan anak saya dalam pelukan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk membalas dengan menghancurkan diri sendiri, atau membalas dengan menjadi lebih baik. Saya memilih yang kedua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah diremehkan saat paling lemah? Bagaimana kalian bangkit? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.